Sebelum lanjut, klik subscribe, lonceng, dan klik like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari jadi ke-698 Kabupaten Pati. Bangkit bersama lawan Corona untuk Pati makin sejahtera. Ayo kawan-kawan, kita simak asal mula terjadinya Kota Pati. Asal mula terjadinya Kabupaten Pati. Selamat menyaksikan. Pada suatu wilayah terdapatlah Kadipaten Paranggarudo. Punya hajat mengawinkan putra satu-satunya yang bernama Raden Jasri. Atau lebih terkenal dengan sebutan Menak Jasri, dengan putri Adipati Carangsoko yang bernama Dewi Rayung Wulan. Menak Jasari adalah pemuda yang fisiknya cacat dan berwajah jelek hingga membuat Dewi Rayung Wulan menolak untuk didekatinya. Namun, karena paksaan dari orang tua, maka mau tidak mau Dewi Rayung Wulan harus menerima Raden Jasri sebagai suaminya. Pesta perkawinan telah berlangsung. Dewi Rayung Wulan yang sedang bersedih, ia meminta pestanya harus diadakan pagelaran wayang yang dimeriahkan oleh Wayang Purwo atau wayang kulit dengan dalang Ki Saponyono yang sangat terkenal sebagai dalang yang mampu membawakan beberapa karakter tokoh yang ada di dalam cerita Mahabharata dan Ramayana, sehingga banyak penonton yang terbius seolah cerita itu hidup. Dalang Saponyono kebingungan atas permintaan yang diajukan oleh Dewi Rayung Wulan. Namun hal ini hanyalah merupakan taktik dari Dewi untuk mengulur-ulur pernikahan, dan agar pernikahan ini dapat digagalkan sebab sebetulnya ia tidak mencintai Raden Jasri, calon suaminya. Pernikahan yang tidak dilandasi cinta akan menyakitkan dan dapat melemahkan semangat untuk hidup berumah tangga. Ia berpesan kepada dalang Saponyono untuk mencari cerita pewayangan yang mirip dengan cerita kisah sedihnya, biar semua orang tahu rintihan hati Dewi Rayung Wulan. Dalang Saponyono menjalankan tugas sebisanya karena merasa tertantang untuk membawakan cerita wayang yang tidak sewajarnya. Sebab lakon wayang yang biasa dibawakan dalam acara pernikahan adalah wayang yang alur ceritanya berakhir dengan kebahagiaan. Namun, kali ini dalang Saponyono harus membawakan wayang dengan cerita yang berakhir sedih. Hal ini pasti mendapat protes dengan penonton. Namun bagaimanapun juga dalang Saponyono harus memantaskan. Sebab Dewi Rayung Wulan tidak mau tidak mau duduk di singgasana pengantin kalau permintaannya tidak dituruti. Akhirnya dalang Saponyono menuruti permintaan Dewi Rayung Wulan. Ia ditemani oleh dua orang adiknya yang cantik-cantik bernama Ambarsari dan Ambarwati, yang bertindak sebagai Waranggono Swalawati. Raden Jasri hatinya berbunga-bunga dapat bersanding dengan Dewi Rayung Wulan di pelaminan. Air liur Raden Jasri selalu menetes.
bila melihat kecantikan Dewi Rayuwulan. Tangannya mulai nakal, mencolek-colek pipi Dewi Rayuwulan. Seperti itu ya. Sehingga membuatnya tidak nyaman. Tengah asyik pagelaran berlangsung, terjadilah keributan yang ditimbulkan oleh Dewi Rayuwulan. Ia lari dari pelaminan dan menjatuhkan diri di atas pangkuan dalang Sokonyono. Dewi Rayuwulan telah hanyut dalam cerita pewayangan. Ia terpesona dan jatuh cinta kepada dalang Sokonyono yang wajahnya lebih tampan dan pandai memainkan cerita daripada Raden Jasri yang selalu mengumbar nafsu birahinya. Bawa lari Kakang Sokonyono, bawa lari saja aku. Kalau tidak, lebih baik aku mati saja. Hal ini tentu saja mengejutkan semua tamu yang hadir, terutama orang tua kedua mempelai Ki Dalang sendiri juga terkejut dan takut. Maka Ki Dalang mengeluarkan kesaktiannya untuk memadamkan semua lampu yang berada di Kadipaten Carangsoko. Keadaan yang gelap gulita itu membuat panik yang hadir. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Ki Soponyono untuk melarikan diri, diikuti oleh kedua adiknya dan Dewi Rayuwulan. Sang Adipati Carangsoko Puspo Handungjoyo sangat marah. Ia memanggil patihnya Singopadu untuk segera mengatasi keadaan ini. Cepat, perintahkan prajurit untuk menyalakan lampunya. Para prajurit bergegas menyalakan lampunya. Setelah lampu menyala, Raden Jasri bergulung-gulung di lantai karena calon istrinya raib bersama dalang Soponyono. Adipati Paranggarudo memerintahkan patinya Singopadu untuk segera mempersiapkan prajurit mengejar dalang Soponyono dan Dewi Rayuwulan. Prajurit menyebar ke seluruh desa, memasuki rumah-rumah dengan tidak sopan dan kasar. Rakyat Carangsoko menjadi ketakutan. Mereka berlari berhamburan menyelamatkan diri. Prajurit menggeledah semua rumah penduduk, barangkali mereka bersembunyi di dalam rumah. Dan barang siapa berani melindunginya akan dihukum. Hal ini membuat Adipati Puspo Handungjoyo kurang senang. Yang dicari ini buronan dalang Soponyono, bukan rumah rakyat yang dirusak. Adipati Paranggarudo tidak mau peduli, yang penting Soponyono harus ketangkap mati atau hidup. Karena telah menghina kewibawaan dari Adipati Paranggarudo. Ki Soponyono dan Dewi Rayuwulan disertai adik-adiknya berlari terus menuju hutan. Mereka berjalan mengikuti alur sungai. Ki Soponyono juga mengadakan perlawanan kepada para pengejar walaupun sia-sia, karena tidak seimbang jumlah pengejar dan yang dikejar. Keluar hutan, masuk hutan. Dewi Rayuwulan menanggalkan pakaian kebesaran, kemudian dia menukarkan dengan baju penduduk. Mereka menyamar menjadi penduduk desa agar tidak menjadi perhatian penduduk. Sampailah mereka di Dukuh Bantengan Trangpil, wilayah Panewon Mojosemi. Panasnya terik matahari di siang hari membuat keempat orang itu kehausan. Musim kemarau yang panjang membuat mata air kering, sehingga amat berharganya air. Mereka terus berjalan untuk mendapatkan seteguk air. Mereka duduk di bawah pohon besar yang kering. Setelah berlari tanpa berhenti
merupakan siksaan terlebih bagi ketiga orang putri, terutama Dewi Rayung Wulan yang tidak pernah bekerja berat dan berjalan jauh. Rasa haus bagi ketiga putri tersebut sudah tak tertahankan lagi. Untuk meneruskan perjalanannya sudah tidak memungkinkan lagi. Karena hausnya, mereka berlari mengejar daratan yang penuh dengan sumber air. Setelah didekati, ternyata hanya sebuah fata morgana. Mereka berjalan tertatih-tatih, sampailah mereka di sebuah sawah yang sunyi, tidak ada sumurnya. Dan sungai di sekitarnya sudah kering karena kemarau panjang. Melihat hal itu, Ki Soponyono sangat bingung. Jalan satu-satunya adalah mencuri semangka atau mentimun yang ada di sawah tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa semua gerak-geriknya itu diawasi dari jauh oleh pemilik sawah, yaitu adik dari Sukmoyono yang bernama Raden Kembang Joyo. Berdasarkan laporan penduduk bahwa sawahnya sering dirusak oleh binatang-binatang seperti kerbau, kancil. Namun hal ini Kembang Joyo kaget, ternyata yang selama ini merusak tanamannya bukan binatang tetapi manusia. Ternyata selama ini yang merusak tanaman-tanaman kami adalah kamu. Ya maling, tangkap! Terjadilah perang antara Ki Soponyono dengan anak buahnya, Kembang Joyo. Mereka semua dapat dilumpuhkan oleh Soponyono. Akhirnya Kembang Joyo turun tangan. Mereka berdua bertarung di tengah sawah. Dari kejauhan tiga putri itu bersembunyi menyaksikan pertarungan tersebut karena dianggap pasukan Paranggarudo. Namun tanpa daya Ki Soponyono melawan Raden Kembang Joyo karena Kembang Joyo lebih sakti dari Ki Soponyono. Ki Soponyono ditelikung kakinya, kemudian tangannya diikat dengan tali dadung. Ampun Doro, saya ini mencuri karena terpaksa Doro. Yang namanya pencuri ya terpaksa semua. Sejurus dengan hal itu keluarlah Dewi Rayung Wulan beserta kedua adik dari Dalang Soponyono. Lepaskan Kakang Soponyono. Yang kamu buru aku kan? Aku boleh kamu bawa, asalkan Kakang Soponyono dilepaskan. Dewi Rayung Wulan mengira bahwa yang menangkap Dalang Soponyono adalah pasukan dari Paranggarudo. Kembang Joyo menjadi heran. Ternyata maling yang ditangkapnya membawa 3 orang gadis yang cantik-cantik. Namun karena Kembang Joyo hanya ditugaskan untuk menjaga sawah milik kakaknya, maka ia tetap merangkap ke-4 orang tersebut. Mereka berempat menjadi tawanan Raden Kembang Joyo. Kemudian mereka dihadapkan kepada Sukmoyono untuk diminta penjelasannya. Ki Soponyono memperkenalkan satu persatu kawan-kawannya. Selanjutnya ia menceritakan kejadian yang telah mereka alami. Mengapa mereka sampai dikejar-kejar oleh pasukan Paranggarudo? Mereka terpaksa mencuri semangka dan mentimun milik Raden Kembang Joyo karena kehausan dan lapar. Mendengar penuturan dari Ki Soponyono tersebut, Sukmoyono kasihan dan tidak sampai hati untuk menjatuhi hukuman. Sukmoyono bersedia menampung dan melindungi mereka. Tinggal di sini semaumu. Masalah Paranggarudo, biar kami yang menghadapinya. Sukmoyono mempersilahkan Dalang Soponyono dan ketiga putri untuk beristirahat dahulu sebagai rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala kebaikan.
Ki Soponyono mempersembahkan kedua adiknya kepada Sukmoyono untuk dijadikan hambanya. Persembahan tersebut diterima dengan senang hati. Akhirnya Ambarsari diperistri oleh Sukmoyono sebagai selir, sedangkan Ambarwati diberikan kepada Raden Kembangjoyo untuk dijadikan sebagai istrinya. Sedangkan Dewi Rayung Wulan akan dikembalikan kepada bapaknya Adipati Carangsoko, yaitu Puspo Handungjoyo. Yuyu Rumpung, pembesar dari Kemaguhan yang juga merupakan anak buah Paranggaruda, tahu kalau keris rambut pinutung dan kuluk Kanigoro adalah pusaka hebat yang dimiliki Sukmoyono. Yuyu Rumpung memerintahkan anak buahnya yang bernama Sondong Majru untuk mengambil kedua pusaka tersebut. Akan tetapi sebelum dapat diserahkan kepada Yuyu Rumpung, sudah dapat diketahui Sondong Makerti sehingga terjadi pertempuran. Sondong Majru kelelahan, kehabisan tenaga hingga mau mati. Keris rambut pinutung yang dibawa Sondong Makerti berhasil menusuk perut Sondong Majru hingga tewas. Selamatlah keris rambut pinutung tidak bisa dibawa oleh Sondong Majru. Yuyu Rumpung murka, kemudian memerintahkan segera menyerbu Mojosemi, bergabung dengan pasukan Yudopati dengan Patih Singopati. Sementara itu para prajurit dari Paranggaruda masih saja melakukan pengejaran dan penggeledahan di rumah-rumah penduduk sampailah mereka di Mojosemi. Betapa marahnya Adipati Yudopati ketika mendapat laporan bahwa buronan Dalang Sukmoyono, Dewi Rayung Wulan bersama kedua adiknya berada di Mojosemi dan mereka dilindungi oleh Panewu Sukmoyono. Maka terjadilah pertempuran yang sangat seru. Banyak korban yang berjatuhan. Juga Ki Panewu Sukmoyono gugur dalam pertempuran itu. Mendengar Ki Sukmoyono gugur, Raden Kembangjoyo mengamuk dengan memegang keris rambut pinutung dan kuluk Kanigoro, menghancurkan pasukan Paranggaruda. Mereka dibantu oleh pasukan Carangsoko. Pertempuran dahsyat antara Patih Singopati dengan Patih Singopadu memporsir energi sehingga keduanya gugur di medan laga. Pertempuran di Mojosemi berakhir dengan membawa banyak korban. Ki Soponyono menghantarkan Dewi Rayung Wulan bersama-sama dengan Raden Kembangjoyo. Sebagai ucapan terima kasih, Dewi Rayung Wulan diberikan kepada Raden Kembangjoyo untuk dijadikan sebagai istrinya. Karena Kembangjoyo berhasil mengalahkan Yudopati, adipati dari Paranggaruda, kemudian ia menetap di Carangsoko menggantikan Puspo Handungjoyo sebagai pemimpin kadipaten. Ia juga menjadi adipati setelah menggabungkan 3 kadipaten, yaitu Paranggaruda, Carangsoko, dan Mojosemi menjadi 1 kadipaten. Pati. Peleburan itu telah menciptakan kerukunan dari 3 kadipaten yang bertikai. Untuk lebih memantapkan dalam memimpin kadipaten, ia mengajak Dalang Soponyono untuk memperluas wilayah kekuasaannya dan mencari lokasi yang baik sebagai pusat pemerintahan. Raden Kembangjoyo dan Raden Soponyono menuju hutan Kemiri, dan segeralah hutan tersebut dibabat oleh kadipaten untuk dijadikan kadipaten atau pusat pemerintahan. Hutan Kemiri dihuni oleh beberapa binatang, singa, gajah, binatang buas lainnya. Selain itu juga dihuni oleh kerajaan siluman. Kembangjoyo dan Dalang Soponyono bahu-membahu melawan kerajaan siluman tersebut. Akhirnya dengan kesaktian dari Kembangjoyo, pemimpin siluman menyerah. Untuk menangkal makhluk halus, Dalang Soponyono selamatan dengan memainkan wayang di hutan Kemiri. Sirnalah pemimpin siluman beserta anak buahnya lari dari hutan Kemiri. Esok harinya Kembangjoyo dan Dalang Soponyono beserta prajurit Carangsoko melanjutkan pekerjaannya. Membuka hutan Kemiri menjadi perkampungan. Di tengah mereka sedang membuka hutan, datanglah seorang laki-laki yang memikul gentong. Yang berisi air tadi
Berhenti di sana. Siapa namamu dan apa yang sedang kau pukul itu? Saya Kisagola dan gentong ini berisi dawet. Aku terbiasa lewat perkampungan, lewat sini. Dawet itu minuman apa? Coba saya dibuatkan dan prajurit-prajurit saya juga dibuatkan. Baik Kisanak. Mengapa? Kenapa hutan ini ditebangi? Kasihan para binatang. Mereka pada lari ke gunung. Kami sedang membuka hutan untuk perkampungan baru, agar kelak menjadi kota raja yang makmur, gemah, ripahlah jinawi. Sebab daerah kami yang dulu sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita tempati akibat dari perang saudara. Ini Kisanak, dawetnya sudah jadi. Segar dan nikmat sekali minuman ini. Raden Kembangjoyo merasa terkesan akan minuman dawet yang manis dan segar, maka ia bertanya. Kemudian Kisagola menceritakan bahwa minuman ini terbuat dari pati aren yang diberi santan kelapa. Mendengar jawaban itu, Raden Kembangjoyo terinspirasi. Kelak kalau pembukaan hutan ini selesai akan diberi nama Kadipaten Pati Pesantenan. Dalam perkembangannya, Kadipaten Pati Pesantenan menjadi kadipaten yang makmur, gemah, ripah, loh jinawi, di bawah kepemimpinan Raden Kembangjoyo. Terima kasih.